Saya ingin menjawab pertanyaan sahabat saya yang bertanya seperti ini. Seandainya kamu hidup di zaman Yesus, di mana Yesus saat itu mau disalibkan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah menolong supaya tidak jadi disalibkan atau membiarkan Yesus tersalib? Saya membaca pertanyaan ini arahnya ke sini. Jika saya jawab menolong, maka itu berarti Yesus akan gagal dong jadi menebus dosa. Kemudian kalau saya jawab, saya biarkan. Oh, berarti kamu bukan orang yang mengasihi karena membiarkan Yesus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Masa melihat orang tersalib dibiarkan? Seperti itu arahnya. Tapi saya mau jawab dengan tegas hari ini. Jika saya ada di situ, walaupun ini pertanyaan andai. Ya. Andai saya ada di zaman itu, saya akan menolong Yesus. Tapi ingat, sekuat apapun saya menolong Yesus supaya tidak tersalibkan, itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah supaya Yesus mati menebus dosa manusia. Karena dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi ini adalah rencana Allah dengan kerelaannya sendiri, dan ini sudah ditetapkan dari semula. Ini ketetapan Allah. Jadi siapa saya yang adalah manusia yang ingin menggagalkan ketetapan Allah, menggagalkan rencana Allah? Makanya saya mau bilang, sekuat apapun saya ingin menolong Yesus di zaman itu, maka saat itu juga tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Yesus akan tetap tersalib. Emang para rasul atau murid-muridnya nggak menolong Yesus? Menolong Yesus, berjuang. Kita baca ya. Yang pertama kita baca itu dari Lukas ya. Kita lihat Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-49. Saya mulai dari 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba iman besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Murid-murid Yesus yang bersama Yesus pun saat itu marah, ingin menolong Yesus. Bahkan menghunuskan pedangnya, memotong telinga hamba imam besar. Tapi justru Yesus berkata sudah, dan malah menyembuhkan telinga itu. Ini tandanya murid-murid juga menolong, bukan hanya murid-murid. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus juga ingin menolong. Bahkan Petrus juga ingin menolong. Dan kita lihat juga Petrus ya. Ini pengakuan Petrus yang luar biasa. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus saat itu sebelum ia ditangkap pun dia menceritakan bahwa ia akan mati, dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian apa yang dilakukan Petrus? Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus dengan tegas bilang, enggak, saya akan berjuang, itu kira-kira ya. Tapi ayat 23 yang sangat menarik, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iya kan? Yesus berkata bahwa kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sama dengan pertanyaan sahabat saya ini. Hanya memikirkan pikiran manusia. Makanya dibilang, enyahlah kau iblis, katanya. Karena saat itu Petrus ingin menyelamatkan, menolong
ingin supaya Yesus tidak mati. Jadi jauh sebenarnya sebelum Yesus lahir saja sudah dinubuatkan tentang kematian Yesus. Jadi tidak bisa dibatalkan oleh pertolongan apapun karena udah dinubuatkan. Bahkan dari kejadian pun waktu manusia jatuh ke dalam dosa udah dinubuatkan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukan kepala ular itu berbicara Yesus yang akan menang di kayu salib. Kemudian Yesaya pasal yang ke-53 jauh sebelum Yesus lahir dikatakan ya, ayat yang keempat mulai. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi udah dinubuatkan bahwa yang akan datang Mesias yaitu Yesus akan mati, tertikam di kayu salib, menderita. Itu jauh sebelum Yesus lahir. Jadi, saya mau katakan bahwa dengan tegas hari ini jika pertanyaan itu ditujukan, saya akan menolong, berusaha. Yang namanya juga kita, apalagi kalau saat itu saya menjadi murid Yesus, saya pasti akan menolong, berusaha menolong Yesus dari salib. Tapi ingat catatannya, itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah untuk tidak disalibkan. Karena itu adalah ketetapan Allah dari semula. Yesus yang adalah Tuhan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Salam kerukunan, Tuhan memberkati.